Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pembahasan kali ini saya menerangkan tentang arti ruqyah ya. Jadi ruqyah ada beberapa macam dalam hukum syariat, dan juga ada beberapa macam pengertian juga, serta ada juga yang ruqyah itu dalam sistem metode adat. Nah, nanti saya bahas satu-satu. Sebenarnya apa sih ruqyah itu? Jadi secara pengertiannya, ruqyah itu adalah suatu penyembuhan atau pembersihan dalam suatu penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Sebenarnya penyakit yang ditujukan di dalam Al-Quran untuk penyembuhan itu adalah penyakit hati. Jadi semua inti dari penyakit itu adalah intinya dari hati. Karena hati mempunyai barometer yang sangat penting kita sebagai manusia. Ketika hati kita sudah tidak lagi bisa dikoneksikan dengan otak, maka secara otomatis otak kita akan ngeblank. Dan dengan otomatis juga nanti sifat kita itu sama persis seperti apa yang dilakukan binatang. Makanya di situ kan orang yang otaknya stres ataupun otaknya depresi berat, maka menjadi orang gila. Jadi orang gila itu sudah hilang akal kesadarannya. Nah, akal itu berpikir, sedangkan yang kesadarannya itu adalah pemikiran dari hati. Apabila kesadaran dari hatinya itu sudah hilang, maka dia akan menjadi orang gila. Jadi sama aja manusia dengan binatang itu. Karena binatang juga punya akal, manusia juga punya akal. Namun binatang itu tidak bisa mensinkronkan antara akal dengan hati, sehingga yang disinkronkan itu adalah makhluk yang telah diberikan suatu tanggung jawab atas kehidupannya, seperti manusia dan jin. Nah, itu saja yang memiliki suatu penyakit di dalam kehidupan sebagai makhluk yang telah diciptakan Allah. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita ruqyah yang benar itu? Karena dari beberapa ustadz, dari beberapa kiai juga, dari beberapa orang alim, ataupun ada yang mengarah spiritual, ataupun yang mengarah dukun juga gitu. Nah, semua juga bisa menguasai hal ruqyah tersebut ya. Biasanya orang yang berpatokan kepada ruqyah berbentuk syar'i, dia membacakan bentuk doa-doa yang telah ditentukan di dalam Al-Quran. Beberapa banyak doa khusus untuk penyembuhan. Nah, itu kalau misalkan kita hanya berdoa saja tanpa ada ijazah dari seorang guru, maka itu ilmunya ditolak, dan jelas itu adalah akal-akalan. Karena dimanapun namanya ruqyah itu ada suatu pembimbingan, ada suatu guru. Makanya di dalam hilasan para santri ataupun para ulama yang mengatakan bahwasanya ilmu tanpa guru itu adalah gurunya adalah setan. Jadi
nanti jelas gurunya itu siapa, bernasab itu siapa, nanti hingga berpatokan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kadang-kadang banyak orang yang simpang siur juga dalam menyatakan guru itu benar ataupun tidak. Dan yang guru yang paling bijak semua daripada guru-guru sealam semesta itu namanya mursyid. Jadi dia itu yang sudah mapan atas segi ilmunya dan telah dipercaya oleh beberapa dari nasab-nasabnya juga. Nah, seperti ini, maka jikalau kalian belajar ruqyah tapi hanya mendengarkan saja melalui YouTube ataupun membaca saja melalui buku panduan atau menghafal saja melalui Al-Quran, maka jelas apapun yang kalian rasakan, walaupun kalian bisa menyembuhkan dengan cara ruqyah tersebut, itu ilmunya tertolak. Karena kan tidak ada seorang guru yang membimbingnya sehingga dia yang membenarkan ilmu tersebut terhadap muridnya itu. Jadi apa sih proses untuk pengilmuan ruqyah itu? Nah, guru juga itu menilai gimana bakat serta kemauan dari seorang muridnya ketika mengajarkan suatu ilmu ruqyah. Karena tidak sembarangan, tidak semua murid itu bisa hatam lah ataupun bisa berhasil menguasai ilmu ruqyah. Karena ada orang-orang tertentu saja yang bisa menguasainya. Nah, ilmu ruqyah ini dikarenakan ilmunya sangat mendalam dan juga ilmu-ilmu terbentuk dalam suatu kebanyakan dalam hal thariqat, ilmu hati, maka ada beberapa juga yang bisa membenarkan hal thariqat tersebut. Jadi untuk mencari seorang mursyid juga kita masih simpang siur, karena yang diketahui oleh masyarakat Indonesia itu namanya guru mursyid, dia itu pasti berpakaian serba Arab, ya seperti Habib lah. Makanya saya pernah dengar juga dari kalangan pengikut Habib itu, dia bicara katanya lebih mursyid orang-orang Arab ataupun disebut Habib itu karena dia jelas turunan dari Rasulullah gitu, ketimbang kita di lokal di Indonesia para kiai ataupun para ajengan gitu yang sangat jauh dengan mursyidnya. Nah, maksud saya itu memberikan suatu arahan suatu ilmu. Jadi artinya ilmu itu memang satu jelas pada suatu turunan. Nah, yang kedua itu semua para mursyid itu tidak bakal menampakkan dirinya sebagai orang alim. Dia selalu ingin berbaliklah ataupun selalu ingin menyembunyikan atas keilmuannya. Nanti dia itu akan memberikan kepada orang yang layak untuk mendapatkan ilmunya. Jadi artinya mursyid itu nggak bisa dipatok, harus pakai sorban, harus pakai serba islami, harus bergaul di masjid terus, harus bergaul sama orang-orang yang berpeci terus gitu. Tidak seperti itu yang kalian perkirakan. Banyak sekali mursyid-mursyid yang kalian salah duga
Terkadang mursyid itu berpakaian preman ataupun berpakaian seperti pengemis, ataupun juga bisa mursyid itu bisa masuk ke tempat-tempat para PSK. Jadi itulah adanya mursyid itu. Jadi di situasinya itu yang benar-benar barbar, yang benar-benar darurat gitu. Kalau misalkan situasinya itu hanya tenang-tenang saja ya, itu kebanyakan mursyid nggak betah karena merasa tidak ada suatu ujian dari Allah berikan kepadanya. Nah, jadi dalam artian nanti kalian yang penting belajar secara syariat sajalah sebelum kalian mengenal mursyid itu ya. Belajar kepada kiai, habaib, ataupun belajar sama ajengan gitu, nggak apa-apa, yang penting dia mempunyai suatu panduan dalam ilmu ruqyah. Nah, nanti di situ kalian akan di suatu pembelajarannya digodok dulu dalam sistem amalannya. Nah, digodoknya itu bukan hanya suruh ngapalin doang. Kalau ilmu cuma apal-apalan doang mah enak banget, semua orang ngapalin bisa masuk surga kali. Sedangkan ilmu itu bukan seperti itu. Dari kecerdasan orang dihafalin, setelah mereka hafal kemudian dalam prosesnya ini saya bicarakan dulu ya, orang yang benar-benar hatam ataupun lulus terhadap ijazah ruqyah ini. Nah, kemudian diberikan suatu amalan puasa beberapa hari sampai ratusan hari gitu. Jadi bukanya itu biasanya kalau hari-hari tasyrik dianggap puasa. Nah, setelah itu sudah rada matang dalam hal segi agamanya, baru dites akan keyakinannya kepada hakikat Allah. Nah, ini kebanyakan orang yang nggak sanggup. Paling kalau misalkan ada muridnya itu sekitar 1000 orang, paling 10 orang yang bisa lolos gitu ya. Karena apa? Karena mereka itu merasa tidak sanggup. Tidak sanggupnya apa? Yang terkadang ada sesuatu barang yang penting, yang berharga buat kita, itu kita dihabiskan, harus dibuang begitu saja. Kan unlogika gitu. Nah, kemudian juga kadang-kadang kita itu dimasukin ke dalam gua ataupun di lautan. Jadi yang benar-benar ekstrim. Artinya seorang mursyid itu sudah tahu resiko-resikonya, tidak akan bakal mereka mati ini. Nah, nanti karena sudah lumayan lama saya berikan suatu panduannya, nanti tahap kedua saya bahas lagi selanjutnya sampai jadi benar-benar Anda itu bisa meruqyah ya. Nanti kalau misalkan sudah bisa ruqyah itu semua itu terlihat jelas. Banyak sekali rahasia-rahasia gaib yang tidak boleh kalian ungkapkan kepada siapapun. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.